tools yang dipakai, kemudian kesehatan dari teman-teman, apakah teman-teman ready for work, fit to work atau tidak. Kemudian nanti ada sedikit materi dari kami untuk bisa jadi insight buat teman-teman dalam bekerja, nanti setelah itu penutup. Nah, yang pertama kita coba absen dulu nih dari teman-teman HRKU. Nanti pas kita absen silakan dari teman-teman HRKU memulai safety briefingnya, kita lihat sama-sama. Halo, Bang Ilham? Masih di mute, Bang Ilham, tidak terdengar di saya. Ya, halo Pak. Ya, halo, Bang Ilham. Ya, halo. Ya, Bang Ilham dari HRKU, hari ini bekerja progres apa, Bang Ilham? Sekarang ini kita aktivasi Metronet PT PANP Pasaman. PANP Pasaman ya? Ya. Progresnya penarikan kabel FO ya? Iya. Posisi sekarang lagi di Pasaman berarti ya? Iya, Pak. Pengawas K3-nya dengan siapa? Saya sendiri, Pak. Udah tersertifikasi, Bang Ilham? Sudah, ya? Sudah, Pak. Sertifikasi apa, Bang Ilham? Oh, K3 Kemenaker, Pak. K3 umum Kemenaker ya? Ya, betul. Oke, cool. Kemarin WP-nya udah diurus ya? Boleh minta dilihatkan WP yang udah diurus? Yang untuk ULP, Pak. Untuk ULP yang kemarin ditinggal, Pak, ke kantornya, Pak. Yang ULP Simpang 4. Masih diperiksa, Pak. Masih diperiksa ya? Nanti minta Ya. tolong sebelum progresnya dimulai, WP itu ditanyakan lagi ke PLN ya. Apakah Boleh, sudah ditandatangan atau belum ya? Iya, Pak. Oke, kemudian silakan dari teman-teman HRKU memulai safety briefing ke teman-teman. Coba kita lihat, nanti kita coba evaluasi. Oke, Pak. Siap, teman. Ya, seperti biasa kita melakukan briefing sebelum pekerjaan. Kita memeriksa kelengkapan, persiapan untuk memulai pekerjaan. Sebelum memulai pekerjaan, saya tanya dulu kepada rekan-rekan, apakah sehat hari ini? Ya. Apa udah sarapan? Sudah. Semangat pagi! Pagi! Oh, untuk persiapan kita harus memeriksa kelengkapan peralatan. Ini akan kita selesaikan untuk depan. Betul. Kita dalam melakukan pekerjaan kita harus membersihkan perencanaan yang matang. Terus selain itu kita harus menjaga kekompakan tim dalam pekerjaan. Selanjutnya kita melakukan pekerjaan yaitu aktivasi Metronet di PT PANP di daerah Pasaman. Untuk pekerjaan dilakukan persiapan untuk menjaga peralatan agar tidak berantakan untuk keamanan lingkungan hidup. Dan perhatikan jalur-jalur kabel di mana kita perlu memasang baik sebelum maupun sesudah. Dan utamakan keselamatan dalam bekerja. Sebelum memulai pekerjaan lebih baik kita berdoa menurut agama pekerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. HRKU. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ilham. Coba sedikit kami mau inspeksi nih APD-nya yang dipakai sama teman-teman. Tadi WP ya, saran kami kan udah dibuat, ditinggal di kantor PLN Simpang 4. Nanti tolong dikomunikasikan lagi ke teman-teman PLN bahwasanya WP itu sudah di-approve ya sama mereka ya. Oke, Pak. Oke, sekarang kita coba inspeksi nih kelengkapan APD dari teman-teman.
Coba ditampilkan sampel satu orang tuh. Safety part. Coba pakai langsung. APD. Nggak ditampilkan manusianya biar kelihatan. Dari bawah coba sepatunya. Jangan-jangan sepatunya sepatu ATT lagi, bukan sepatu safety. Wah, sepatu safety ya. Oke, sepatu safety. Wah, rompinya keren ya, ada logo HRKU. Tapi gini ya, apa namanya ini rompinya cukup keren. Cuma kan kita kan di kontrak punya standarisasi untuk rompi. Jadi mungkin ke depan bisa inilah apa sesuai dengan apa yang dikontrak lah. Ya boleh dimodif dikit biar lebih keren, tapi mengikuti yang apa yang ada di kontrak. Oke, terus body harness ada berapa di situ? Ada 2, Pak. Berarti yang manjat 2 orang ya? Iya. Tangga, coba lihat tangganya. Tangga. Sini. Tangga kita ada, Pak. Nah, itu tangga apa itu? Kenapa nggak tangga fiber? Ini fiber nggak nih? Ada. Ini tangga apa ini yang dipakai nih? Fiber ada. Oh, udah dibawa, Pak. Di mobil satu lagi, Pak. Beneran ya? Nanti tolong dikirimkan di grup ya, fotonya ya kalau udah dibawa ya. Oke, Pak. Oke. Tadi APD sudah, tools ini hanya narik ya. Jadi paling tadi body harness, tangga juga jangan pakai tangga yang tadi, pakai tangga yang non konduktor. Iya, Pak. Terus WP tadi tolong diurus. Itu sih kalau inputan dari kami untuk mobil khusus teman-teman HRKU. Siap, Pak. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Tapi jangan di off kameranya. Kita lihat yang sebelah, geser sebelah kita. Ya. Oke, makasih HRKU. Lanjut ke Besra. Bang Razak. Yuk, silakan. Dimulai safety briefing dan ininya. Oke, siap Pak, siap. Ke depan. Udah, tambah kan? Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita akan melakukan tracing core di Bangkinang untuk user ATM Bank Riau RSUD. Jangan di-mute itu, Bang Razak tuh di-mute tuh. Halo, Bang Razak. Nah, tuh. Apakah tim sudah menggunakan APD dengan baik dan benar? Sudah. Bisa disebutkan masing-masing fungsi APD-nya? Helm untuk melindungi kepala. Rompi untuk media penanda dan sepatu untuk melindungi kaki dari benturan. Oke, semua APD sudah baik dan benar. Dan sebelum kita melakukan pekerjaan, baiknya kita melakukan berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk di lapangan nanti diperhatikan lagi APD-nya dan pekerja-pekerjaannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you Bang Razak. Coba sekarang. Perlihatkan WP-nya. Mana WP-nya? Ini Pak, buka ya. Udah di-approve sama teman-teman PLN Bangkinang? Udah Pak. Ini Pak, Bangkinang. Coba lihat tanda tangannya. Tanda tangan. Oh, udah ya. Jadi Udah. PLN udah acknowledge kalau teman-teman bekerja di sana. Kerjaannya tracing core tadi ya di Bangkinang ya? Iya Pak, dressing core Pak.
Tracing core di Bangkinang. Terus toolsnya coba lihat satu APD coba APD. Oh, APD. Oh, ini aja. Iya ya. Kok saling tunjuk-tunjukkan ini harusnya Mulai saya dari gitu. helm, Aduh. body harness. Ini baju apa namanya? Baju safety first lah. Reflektor. Oh, baju Safety yang vest. sudah ada reflektornya. Sepatu. Sepatu ini, Pak. Wow, sepatu safety ya, bukan sepatu ATT ya. Safety, Pak. Oke. Body harness berapa tuh? Satu doang. Kita satu aja, Pak, karena kan hanya Yang satu manjat yang satu. nurunin JB-nya, Pak. Oh iya. Itu tangganya tangga apa tuh? Tangga teleskop, Pak. Ya ini ya apa namanya nanti cari tangga yang non konduktor. Jangan pakai tangga yang kayak gitu. Siap, Pak. Ya Siap. nanti tolong dikirimkan ke grup internal kita ya kalau misal ini apa tangganya udah diganti ya. Oke, Pak. Oke, WP udah. Itu tim sehat ya kayaknya udah pada semangat gitu. Iya, Pak. Ini terlalu bersemangat nih, Pak. Terlalu bersemangat ya. Kalau bersemangat jangan pakai tangga kayak gitu. Pakai tangganya tangga non konduktor. Itu namanya semangat pura-pura kalau kayak gitu mah. Oke, thank you Bang Razak. Jangan di off kamera dulu, kita geser ke sebelah dulu. Oke, siap. ACM. Yo Bang Gilang. Panggilan. Oh, ya Pak. Ya. Bang Gilang, silakan safety briefing dulu sama teman-teman, nanti kita kasih inputan. Ini Pak, teman-teman yang sedang narik masih di lapangan, lagi jalan mau ke sini Pak. Yang ada nih saya lagi berdua ini Pak untuk lanjut yang tracing, apa bisa berdua dulu? Ya silakan berdua dulu aja, kita pengen lihat. Tapi nanti safety briefingnya diulang ya kalau teman-teman udah sampai ya. Oke, siap Pak. Oke, lanjut. Udah. Pasang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum hari ini kita akan lakukan tracing untuk aktivasi pekerjaan Solo yang sekarang tinggal gedung olahraga. Sudah dipasang apanya K3-nya? Sudah paham tentang K3? Oke, sebelum kita memulai pekerjaan kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, K3. Aksiden. Bang Gilang, WP-nya gimana Bang Gilang? Apa? Kerjanya apa tadi? Di mana? Tracing, Pak. Tracing di mana? Di Solo. Di Solo. WP-nya udah? Udah. Bentar, Pak. Kita Masih lihat di mobil WP-nya. soalnya, Pak. Nggak apa-apa kalau masih di mobil. Yang penting bukan masih di kantor Icon aja. Nah, udah di-approve sama PLN ya? Ya, Pak. Nah, mantap. Sudah ditandatangan manajer WLP. Oke. Terus tadi APD udah lengkap ya, safety shoes, safety vest, helm. Gimana, Tapi Pak? jangan satu orang doang. Nanti teman-teman yang narik juga tolong kirimkan fotonya ke grup kami ya, grup internal ya. Kalau Ya, semuanya Pak, udah pada dilengkap ya. Ya, Pak. Oke, thank you Bang Gilang. Tangganya di bawah juga yang mobil satunya. Kalau untuk tracing kita bawa ini Pak tangganya. Cuma belum yang fiber. Aduh, tangga ini lagi nih. Ini nanti teman-teman kan sudah kami surat itu. Kalau tangganya non konduktor. Di kontrak juga udah ada. Tolong ya dipenuhi ya. Ya, Pak. Oke, tadi kita udah safety briefing masing-masing mitra, kita udah inspeksi mengenai APD, kemudian WP, kemudian kesehatan, keadaan teman-teman. Nah, sekarang ada sedikit materi nih dari kita nih, cepet aja nih.
sedikit materi ini nggak jauh beda dari apa yang sudah kita kasih input ke teman-teman. Ini tolong didengerin ya. Udah tampil ya? Sudah, Mas. Nah, ini sedikit materi dari kami, dari SBU. Ini sekedar mengingatkan bagi teman-teman supaya pekerjaan teman-teman itu selalu sehat, selamat, dan sukses kayak di Subakang. Oke, yang pertama APD. Tadi kan kita sudah inspeksi APD tuh. Jadi di sini kita coba lihat APD yang lengkap itu seperti apa. Tadi udah bagus tuh, teman-teman udah pakai sepatu safety, kemudian body harness bagi yang manjat. Itu jadi sudah lengkap juga teman-teman. Dan ingat, yang memanjat harus pakai body harness, tapi yang enggak ya enggak usah. Terus apa namanya? Tadi safety vest juga sudah pada dipakai. Walaupun Bhinneka Tunggal Ika ya, tadi beda-beda ya. Nanti ke depan supaya bisa agak sedikit diseragamkan sesuai dengan kontrak. Terus tadi sarung tangan bagi yang narik ya, tolong dipakai sarung tangan. Kemudian ada helm, kemudian ada kacamata pelindung bagi pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat concern terhadap cahaya, misal narik di siang hari ataupun naik ke tangga di tiang PLN di siang hari. Tolong itu bisa diperhatikan. Kemudian yang kedua terkait dengan WP. Nah, WP ini bukan kepura-puraan administrasi aja ya. Sebenarnya WP itu ada fungsinya. Jadi teman-teman membuat WP itu jangan sampai mengira wah ini buat nyusahin kita aja. Bukan. WP itu bukan untuk atau bukan menjadi ujian atau menjadi masalah di kehidupan teman-teman, tapi ini untuk kebaikan teman-teman. Jadi fungsi dari WP itu untuk mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan, kemudian mengetahui jenis bahaya dari pekerjaan yang teman-teman lakukan, terus untuk mengetahui bahwa pekerjaan tersebut itu telah disetujui oleh pihak berwenang, yaitu pemberi kerja kami Icon Plus maupun pemilik aset yaitu PLN. Terus untuk mengidentifikasi pekerjaan yang akan berlangsung, memastikan teman-teman itu berkoordinasi dengan baik, kemudian memastikan instalasi itu sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya. Jadi WP itu bukan dari masalah yang kami limpahkan ke teman-teman, tapi ini untuk kebaikan teman-teman sendiri. Nah, terus ini paling penting nih, ini menjadi sangat penting sekali. Ini ada di lampiran WP dari teman-teman, itu buka WP-nya di halaman SOP itu ada tertulis bahwasanya instalasi fiber optik pada JTM dan JTR itu standarnya bagaimana? Itu terkait dengan jarak aman teman-teman bekerja terhadap kabel konduktor PLN. Nah, ini kalau teman-teman lihat jarak aman teman-teman bekerja atau teman-teman masang fiber optik itu adalah ini berapa nih? 100 cm ditambah 30 ditambah 120 cm. Berarti 2,5 meter. Teman-teman aman bekerja dari saluran udara tegangan menengah gitu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengatur bagaimana bekerja di titik yang aman dari konduktor gitu. Terus yang tadi udah kita sounding juga adalah terkait dengan tangga. Nah, tangga itu di kontrak sudah ada loh ya. Tangga fiber di kontrak itu. Terus membawa tangga atau memakai tangga itu juga ada metodenya, nggak hanya dibawa doang gitu loh. Jadi tangga itu ada yang namanya 3 point kontak saat menggunakan tangga. Ini ada contoh gambarnya. Ini rasio peletakan tangganya harus 4:1. 4:1 itu maksudnya jaraknya yang atas ini itu misal 4 meter ya ini 1 meter gitu. Terus saat menaiki dan menuruni tangga bertemu pada 2 tangan dan 1 kaki, atau saat menaiki dan menuruni tangga bertemu pada 1 tangan dan 2 kaki. Nah, ini cukup penting. Nah, ini penting nih. Nah, ini yang paling penting. Kalau yang tadi kan formalitas. Jadi teman-teman ya harus ingat terus lah, ini harus dilakukan. Yang pertama adalah tidak ada hal hebat jika tidak selamat. Jadi percuma teman-teman bisa aktivasi satu pelanggan narik 50 kilo satu hari, tapi ada yang kecelakaan mati, itu percuma. Tidak ada hal hebat jika tidak selamat. Jadi yang penting itu selamat dulu, baru bisa hebat gitu. Jadi perlu diingat nih, ada gambar nih, orang tua teman-teman
itu lagi menunggu di rumah. Ini gambarnya cewek karena hari ini hari Kartini ya, 21 April 2022. Ini saya capture-nya gambar ibu-ibu. Jadi ibu, teman-teman itu lagi di rumah menunggu teman-teman orang tua di rumah. Terus kalau teman-teman nggak bekerja dengan baik dan selamat, ya tentunya ini wal alamat rumah sakit kan gitu. Wal alamat lagi yang paling bawah, ini paling ngeri, kuburan. Jadi teman-teman harus ingat itu, bekerja ingat kuburan, agar teman-teman ingat bahwasanya yang penting itu selamat dulu. Sukses mah apa namanya, hebat mah nanti-nanti, yang penting selamat dulu. Jadi ada kabel PLN ya jangan disentuh, apalagi TM ya. Anda bisa menuju ke gambar yang paling bawah kan gitu. Itu perlu diingat ya, bahwasanya tadi jarak aman dari konduktor adalah 2,5 meter. Jarak aman itu ya tidak hanya manusianya, tapi juga tools yang teman-teman bawa itu jangan sampai lebih dekat 2,5 meter dari SOP tadi gitu. Terus berikutnya, penerapan K3 itu kebutuhan. Diawasi maupun tidak diawasi, lakukan dengan konsisten. Nah, ini bukan hanya karena kita lagi ngobrol safety talk ya, teman-teman pakai APD, terus apa namanya, teman-teman comply ya. Jadi nanti walaupun tidak safety talk, kemudian walaupun tidak kami awasi, ya teman-teman tetap melakukan atau menerapkan K3 karena itu kebutuhan. Kan teman-teman nggak mau kan besok itu ada di gambar yang paling bawah ini kan? Nah, ya makanya teman-teman harus jaga K3 dalam pekerjaan. Ingat, orang tua teman-teman menunggu di rumah, pacar teman-teman menunggu di rumah, kemudian istri dan anak teman-teman menunggu di rumah. Jangan sampai teman-teman berakhir di tengah ini emergensi, atau lebih parah lagi berakhir di yang paling bawah ini ya. Jadi tetap jaga K3, tetap lakukan dengan konsisten, diawasi maupun tidak diawasi. Itu aja sih dari ini apa namanya, materi dari kita tadi udah cukup komprehensif juga yang dilakukan teman-teman. Next saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa. Thank you Mbak Anissa. Ya, makasih Mas Imam atas materi tambahan dan arahannya. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri diskusi safety briefing pada hari ini. Sedikit saja tambahan dari saya terkait tadi, betul untuk WP dan JSA untuk sebelum melakukan pekerjaan ini baiknya dilengkapi terlebih dahulu. Jika memang WP-nya masih ada di kantor PLN, itu dikonfirmasikan lagi terkait WP-nya, karena WP ini kan berfungsi sebagai surat izin tugas kita untuk bekerja di lapangan. Selain itu, saya lihat nih, Mas belum pada pakai masker ya, Mas? Iya, ini. Nah bener nih, mentang-mentang pandemi mau jadi endemi ini, kok udah pada nggak pakai masker. Saya aja pakai loh di kantor loh, karena biasanya enggak sih. Jadi pakai ya. Ada maskernya, ada maskernya. Masker ada ya, tetap dipakai ya, tetap. jaga protokol kesehatan ya. Ya, tetap dipatuhi protokol kesehatannya, Mas ya, karena si COVID sendiri ini kan belum hilang, dia belum pergi dari Indonesia. Jadi tetap kita pakai maskernya, apalagi kalau misalkan ada pekerjaan nanti ke rumah ya, atau ke dalam ruangan. Lalu selanjutnya saya mau nanya sedikit tadi tentang area pekerjaan ya. Tadi untuk Mas Ilham, ini area pekerjaannya di mana, Mas? Di Pasaman. Pasaman. Iya. Baik. Kalau Mas Razak di daerah mana, Mas? Di mana? Di Bangkinang, Mbak. Bangkinang. Oh. Oke, baik. Kalau Mas Gilang di mana, Mas? Halo, Mas Gilang Gilang. di Solok, Mbak. Solok ya? Solok ya. Iya. Untuk yang dari PT Acam ini, pengawas K3-nya dari Mas Gilang sendiri atau dengan siapa? Iya. Benar Gilang Mbak. di sana. Maaf Mbak, lagi briefing tim yang baru sampai, jadi nggak kedengaran. Oh gitu. Untuk Mas Gilang ada berapa orang Mas timnya? Sekarang yang di lokasi sudah ada bertujuh Mbak. Bertujuh. Tadi pekerjaannya tracing ya Mas? Iya, tadi tracing Mbak. Baik. Untuk Mas Razak ada berapa orang Mas satu timnya? Bertiga, Mbak. Bertiga. Tadi yang Mas Ilham juga bertiga ya?
Halo? Ya. Mas Ilham satu timnya bertiga atau ada berapa orang? Berlima. Oh, berlima, baik. Ya. Ya, untuk pengawas K3-nya itu lebih diperhatikan lagi ketika rekan-rekan kerjanya sedang bekerja ya, sedang melakukan pekerjaan, karena ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita cenderung apply dengan kondisi sekitar kita. Oleh karena itu, untuk fungsi dan tugas dari pengawas K3 sendiri ini yaitu melakukan pengawasan terhadap rekan kerja yang sedang melakukan pekerjaan maupun di lingkungan sekitarnya. Jika nanti memasuki waktu istirahat, dimaksimalkan untuk rekan-rekan dan semuanya untuk melakukan istirahat, karena di jam istirahat ini berfungsi untuk mengembalikan tenaga kita agar lebih maksimal lagi ketika melakukan pekerjaan nantinya. Lalu terkait JSA itu mungkin nanti sebelum melakukan pekerjaan ya Mas, untuk safety briefing selanjutnya ini itu di dalam JSA kan ada progres pekerjaan dan bahayanya. Nah, itu bisa dipaparkan lagi kembali kepada rekan-rekan timnya sebelum melakukan pekerjaan. Kan setiap daerah itu kan beda-beda ya terkait adanya bahaya maupun lingkungannya. Nah, itu bisa dipaparkan kembali. Lalu untuk yang bekerja di samping jalan diperhatikan untuk pemasangan safety sign ya atau safety cone untuk menandakan bahwa adanya pekerjaan di daerah tersebut agar pengendara maupun pemakai jalan ini bisa berhati-hati. Gitu. Baik, di safety briefing ini bukan hanya sekedar formalitas ya Mas ya, bukan hanya sekedar kita melakukan persiapan APD dan tools, tapi di safety briefing ini juga bisa dijadikan suatu diskusi maupun sharing terkait kalau misalkan kita hari sebelumnya atau kita menemukan temuan-temuan yang tidak aman, baik itu safety action maupun safety condition. Nah, ini di safety briefing ini bisa dilakukan diskusi untuk terkait temuan-temuan tersebut dan apa pencegahannya dari temuan yang telah ada. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Anggara atau Pak Rangga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Duren Bengkalis. Ini safety briefing yang terkeren di antara seluruh SBU regional. Waduh. Ya kan, semua ini benar-benar mendetail rekan-rekan semua. Jadi mulai dari diskusi, pengecekan, lalu persiapan baik alat kerja maupun alat pelindung diri. Memang inilah normalinya. Kedepannya mohon rekan-rekan semua, rekan-rekan mitra, tanpa ada atau tanpa kita dari Mas Imam atau dari kami di HSE Pusat, ini konsisten dilakukan. Karena safety briefing ini adalah langkah pencegahan terkait kecelakaan kerja. Jadi apa yang akan kita kerjakan, analisa mengenai unsafe condition di lapangan yang akan kita temukan, dan persiapan lainnya. Itu merupakan tindakan pencegahan atau preventive action untuk rekan-rekan semua lakukan agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itu saja dari saya. Terima kasih rekan-rekan semua untuk konsisten melakukan safety briefing. Dan jangan lupa tetap saling mengingatkan untuk utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih Mas Imam untuk memfasilitasi pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, terima kasih Pak Anggara atas tambahannya. Tadi ini semua pekerjaannya ada ketinggian ya Mas ya? Ya, mostly ketinggian tuh. Pada pakai iya. body harness. Ini untuk ketinggian TR atau TM Mas? Kayaknya mix sih Mbak. Ada yang Mix, TR, ya? ada yang TM dalam jalur yang dilaluinya. Oke, untuk dari pekerjaan ketinggian kan berarti kita wajib menggunakan safety belt atau full body harness ya. Mungkin itu sebelum pekerjaan dicek kembali apakah full body harness maupun safety belt ini dalam keadaan yang layak untuk digunakan. Ya, untuk sebagai penutup mungkin dari Mas Imam sendiri ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup, tadi yang udah ada 2 quote ya. Tidak ada hal hebat jika tidak selamat.
Terus yang kedua, penerapan K3 itu kebutuhan, diawasi maupun tidak diawasi, lakukan dengan konsisten. Jangan sampai tujuannya adalah rumah sakit ataupun kuburan. Itu aja. Thank you. Baik, terima kasih Mas Imam sudah memfasilitasi dan rekan-rekan lainnya yang sudah hadir. Baik, untuk agar teman-teman juga bisa melanjutkan proses kerja selanjutnya, kita cukupkan saja untuk hari ini. Semoga pekerjaan pada hari ini dilancarkan dan kita semua diberi keselamatan dan kesehatan agar bisa kembali pulang dengan keadaan yang sehat dan selamat. Amin. Amin. Saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Terima kasih Bang Raja, Terima kasih. Bang Ilham, Bang Denny dan teman-teman ACM, teman-teman Bestra dan teman-teman RKU. Makasih ya, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin untuk close-room-nya ya. Izin lihat Pak. Ya.